Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari kelas PIA semester 4. Yang pertama tentang toharoh atau bersuci. Yang pertama dengan berwudu. Wudu secara bahasa diambil dari kata al-wadha'ah, yang mana artinya adalah kebersihan. Sedangkan menurut syar'i, wudu adalah menggunakan air yang tahur, suci, mensucikan pada anggota tubuh yang 4, yaitu wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki dengan cara yang khusus menurut syariat. Terus keutamaan wudu, yang pertama, Allah mencintai orang yang gemar berwudu. Seperti dalam firman Allah, innallaha yuhibbut tawwabina yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang yang bersih. Yang kedua, keutamaan wudu yaitu bekas wudu atau buruh wa tahjil akan menjadi tanda pengenal umat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, wudu akan menghapus dosa-dosa. Yang keempat, wudu akan mengangkat derajat sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihid darajat. Qalu bala ya Rasulullah, qala isbaghul wudu'i alal makarih. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang dengannya Allah menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat-derajat? Para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Beliau berkata, sempurnakanlah wudu pada saat keadaan-keadaan yang dibenci, misalnya musim sangat dingin. Yang kelima, keutamaan wudu. Dengan wudu seorang bisa masuk surga dari pintu-pintu surga yang dia suka. Terus sifat wudu Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu niat. Niat artinya adalah menyengaja dan tepatnya di hati. Yang kedua, membaca bismillah. Yang ketiga, mencuci tangan. Yang keempat, intisyak dan intisyar. Intisyak adalah memasukkan air ke hidung untuk membersihkan, dan intisyar adalah mengeluarkan air tersebut. Yang kelima, membasuh wajah. Yang keenam, membasuh tangan sampai siku. Yang ketujuh, membasuh kepala serta dua telinga. Yang kedelapan, mencuci kaki dan mencuci kaki kanan dan hingga mata kaki. Yang terakhir yaitu membaca doa selesai wudu. Doanya yaitu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Bersuci yang selanjutnya yaitu tayamum. Tayamum secara bahasa diartikan sebagai al-qasdu, yang berarti maksud. Sedangkan secara istilah dalam syariat adalah sebuah peribadatan kepada Allah berupa mengusap wajah dan kedua tangan dengan menggunakan sa'id yang bersih sebagai pengganti wudu. Sa'id adalah seluruh permukaan bumi yang dapat digunakan untuk bertayamum, baik yang terdapat tanah di atasnya ataupun tidak. Yang waktu bertayamum, menurut Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan beberapa keadaan yang dapat menyebabkan seorang bersuci dengan tayamum dalam Al-Mulakhas. Yang pertama, jika tidak ada air, baik dalam keadaan safar, dalam perjalanan ataupun tidak. Yang kedua, terdapat air dalam jumlah terbatas. Yang ketiga, adanya kekhawatiran jika bersuci dengan air akan membahayakan badan atau semakin lama sembuh dari sakit. Yang keempat, tidak kemampuan menggunakan air untuk berwudu dikarenakan sakit dan tidak mampu bergerak untuk mengambil air wudu, dan tidak adanya orang yang mampu membantu untuk berwudu bersamaan dengan kekhawatiran habisnya waktu sholat. Yang kelima, khawatir kedinginan jika bersuci dengan air dan tidak adanya yang dapat menghangatkan air tersebut. Selanjutnya, cara tayamum. Cara tayamum Nabi Muhammad SAW dijelaskan oleh Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Rasulullah memutuskan untuk suatu keperluan, kemudian aku mengalami junub dan aku tidak menemukan air, maka aku berguling-guling di tanah sebagaimana layaknya hewan yang berguling-guling di tanah. Kemudian aku ceritakan hal tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Lantas beliau mengatakan, inna makana yakfi ka ang tasna'a hakadha qadurba bikaffihi dorbatun
alal ardi thumma nafadhaha thumma masaha biha dhahra kaffihi bishimalihi aw dhahra shimalihi bikaffihi thumma masaha bihi wajhaha. Sesungguhnya cukuplah engkau melakukannya seperti ini, seraya beliau memukulkan telapak tangannya ke permukaan bumi sekali pukulan lalu meniupnya. Kemudian beliau mengusapnya punggung telapak kanannya dengan tangan kirinya dan mengusap punggung telapak tangan kirinya dengan tangan kanannya. Lalu beliau mengusap wajah dengan kedua tangannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Imam Muslim. Berdasarkan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa tata cara tayamum Nabi SAW adalah sebagai berikut. Yang pertama, memukulkan kedua telapak tangan ke permukaan bumi dengan sekali pukulan, kemudian meniupnya. Yang kedua, kemudian menyapu punggung telapak tangan kanan dengan tangan kiri dan sebaliknya. Kemudian menyapu wajah dengan dua telapak tangan. Yang terakhir, semua usapan baik ketika mengusap telapak tangan dan wajah dilakukan sekali usapan saja. Hal-hal yang membatalkan tayamum. Pembatal tayamum adalah sebagaimana pembatal wudhu. Demikian juga tayamum tidak dibolehkan lagi apabila telah ditemukan air bagi orang yang bertayamum, karena ketidakadaan air dan telah adanya kemampuan menggunakan air atau tidak sakit lagi bagi orang yang bertayamum karena ketidakmampuan menggunakan air. Akan tetapi sholat atau ibadah lainnya yang telah ia kerjakan sebelum sah dan tidak perlu mengulanginya. Sekian, terima kasih.